Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf teman-teman, ada satu hal yang penting ya, yang belum pernah saya utarakan kepada teman-teman, yaitu tentang masalah suhu pastinya, yang itu menjadikan satu hal yang sangat-sangat penting. Sehebat apapun suara, sehebat apapun settingan suara, jika suhunya jika suhunya tidak membuat walet nyaman, itu pun gak akan berhasil gedungnya. Jadi ada satu hal yang diingat, bahwasanya kenapa saya kok tidak pernah memberikan detail ya, tekniknya gimana di gedung saya. Karena teknik untuk mendapatkan suhu yang disukai walet itu tidak bisa diadopsi dari gedung tetangga, gedung kita, gedung lain provinsi, apalagi gedung lain provinsi itu sangat-sangat tidak bisa. Karena kenapa? Ya kembali lagi, kita ketahui bahwa kita Indonesia ini sangat luas ya. Ada yang terkena garis khatulistiwa, yaitu di atas tepat peredarannya matahari, dan ada yang jauh dari peredaran matahari. Jika kita mengadopsi dengan cara mengurangi ventilasi ataupun sedangkan kita nih di garis khatulistiwa, dan kemudian yang kita adopsi adalah tekniknya gedung dari tetangga yang di Kalimantan atau di Sulawesi. Tepatnya misalkan saya di Jambi, saya mengadopsi ventilasi dari Kalimantan. Secara otomatis pasti tidak akan ketemu. Karena kenapa? Satu hal lagi, karena daerah kami Jambi, Riau, yang terlewati daripada garis khatulistiwa itu sangat-sangat panas yang luar biasa. Sehingganya pada waktu musim kemarau, jika kita mengadopsi ventilasi daripada teman-teman yang di Kalimantan ataupun yang di Sulawesi, saya yakin tidak akan ketemu. Jadi ada satu hal pertanyaan, terus ventilasi yang saya pakai itu apa? Terus terang, kalau di tempat gedung saya ya, ini tapi bukan menjadi bukan menjadi tuntunan, tapi menjadikan acuan ya. Karena saya sekali lagi, ventilasi untuk mendapatkan suhu itu tidak bisa diadopsi ataupun harus sama, karena lain gedung, lain pula cara pengolahannya tentang suhu. Kalau kita menggunakan alat ukur, sebenarnya sekali lagi saya pun bingung mau menjelaskannya. Itu hanya menjadi acuan, yang paling tepat memang pada kulit kita sendiri. Intinya itu kondisinya itu sejuk bener, bukan pengap, bukan, nah itu. Jadi makanya di bagian luar saya kasih aluminium foil, sehingganya benar-benar tidak tembus dari samping. Karena aluminium foil itu sangat-sangat aman untuk wilayah saya. Karena kayak saya yakin kalau cuman dihapus tebal, karena saya di garis khatulistiwa pasti tembus. Tidak bisa tidak. Makanya sesuatu hal bangunan itu tidak bisa kita adopsi dari gedung orang lain. Maka banyak gedung yang di sini yang berhasil itu yang di dalam batu, yang di luar masih tetap dilapisi daripada asbes atau seng. Asbes kebanyakan, bukan seng. Kalau seng banyak juga yang masih belum mendapatkan suhu. Saking panasnya daerah sini Jambi. Ya, kembali lagi, ini hanya sebagai acuan. Ventilasi saya itu dalam 4x4 itu ya, 4x4 itu ventilasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilasi. Jadi pojok sini 4, pojok sini 2, belakang 2, sebelah sana 2. Nah, itu ukurannya berapa kalau mau tahu? Ukurannya itu 10 cm kali setengah meter dalam satu ventilasi itu. 10 cm kali setengah meter. Itu baru saya bisa mendapatkan suhu sejuk ya, bukan pengap. Karena pernah saya buntu saja 2, itu pengap luar biasa, pengap. Jadi di badan tuh nggak enak. Masuk jam 5 tuh pengap.
rasanya. Jadi itu menjadikan acuan saja ya. Terus kemudian untuk ventilasi bagian atas pun itu sudah saya bikin sama, karena di atas itu seng ya, seng itu sudah saya lapisi, bawah seng itu sudah saya lapisi ijo itu atap ijo rata itu, yang lantai paling atas itu. Kemudian bawahnya itu aluminium foil, bawahnya lagi kardus. Itu pun yang lantai atas baru bisa menginapkan burung kemarin, walaupun tidak sebanyak yang bawah. Ya saya akui memang sangat susah mendapatkan suhu. Jadi kembali lagi saya tekankan kepada petani walet. Kalau suhu untuk tekniknya benar-benar tidak bisa diadopsi dari provinsi lain, gedung lain, apalagi provinsi lain. Kita harus tahu kondisi alam kita sendiri. Kalau saya di Jambi ini mengadopsi daripada ventilasi yang di Kalimantan, ya nggak ketemu, sangat tidak ketemu. Saya sudah pernah lakukan itu. Ya, jadi untuk petani walet mungkin ini hanya sedikit untuk bisa memberikan acuan ya. Mungkin kalau pengen tahu tepatnya bagaimana, silahkan tanya-tanya lagi tentang suhu ini. Ini hanya sedikit gambaran saja buat petani walet ya. Sehingganya kenapa saya tidak pernah edukasi tentang suhu, karena itu kembali lagi saya tekankan, itu tidak bisa hanya dengan berkata-kata di sini, harus turun terjun ke gedung sampean. Itu pun kalau Anda kebingungan dengan mendapatkan suhu, saya harapkan Anda konsultasinya ke pihak bangunan. Pihak bangunan yang tahu dengan konstruksi bangunan, yang bisa membuat suhu sejuk, kemudian tidak bolehlah pengap, tapi gimana ya, jangan terlalu pengap, apalagi panas nyemrawang kayak masuk pernah kan, pernah ada suatu gedung sampean itu, begitu kita masuk jelek, suhu luar dengan suhu dalam itu perbedaannya malah panas yang di dalam. Kondisi sore itu hati-hati. Yang harus bagus itu begitu kita masuk kondisinya tuh sejuk. Ya, boleh disangkal kalau saya salah, tapi inilah yang terjadi di gedung saya. Saya mengambil pembelajaran dari gedung saya. Jadi mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat, silakan. Kalau yang mau diadopsi tentang pengetahuan saya, ya silakan. Saya tidak melarang, saya ingin berbagi apa yang terjadi di gedung saya. Saya jujur, gitu aja yang saya dapat. Mungkin kalau ada bertanya-tanya ya di kolom komentar, kita sharing lah kalau masalah suhu ini, karena nggak bisa dipastikan dengan alat ukur yang kayak kita punya, bener. Kalau suara jelas, kalau suhu ini sebenarnya kulit kita ya. Kalau saya pun sudah punya alat ini juga, ini kulit awal sama derajatnya, tapi dengan rasa kulit yang kedua gedung saya itu beda. Jadi saya juga bingung ini. Ya. Saya alat suhu juga punya nih. Oke, tapi bisa menjadi acuan alat suhu itu. Sehingga intinya sejuk lah. Jangan dipaksakan gedung sampean jika belum sejuk. Akibatnya akan sia-sia. Percayalah. Karena persaingan sekarang semakin ketat, apalagi di posisi gedung sampean itu posisi sentra yang sangat-sangat sulit lah, maksudnya sentra ataupun banyak ratusan gedung atau puluhan gedung di sekitar Anda. Kalau di tempat pakan, kalau mau dipaksakan mungkin masih ada yang nyangkut, tapi kalau di daerah yang benar-benar persaingan ketat, jangan harap untuk sekarang. Oke, itu aja, mohon maaf mungkin ada yang bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.